Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya, Yusra Asri, dan kali ini saya akan mengenalkan PHP dasar modul. Ya. Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu dengan ini, yaitu membuat sistem manajemen gaji. Untuk deskripsinya ini buatlah PHP terminal, oke, dan keterangan detail spesifik gaji sama seperti keterangan pada soal. Dan langkah kerjanya yaitu munculkan aksi lihat karyawan, tambah keduanya tambahkan karyawan, tiganya update karyawan, empatnya hapus karyawan, lima hitung gaji karyawan, dan enam import aplikasi. Dan untuk contohnya kita ada di sini lihat karyawan, yaitu contohnya tampilan yaitu namanya John Doe, staff supervisor, terus ini tambahkan karyawannya, ini munculkan date-nya. Nah, ini dia. Dan untuk ini kita akan langsung ke videonya. Nah, ini dia. Nah, untuk yang pertama, kita akan menggunakan array, yaitu untuk menyimpan karyawan, data karyawan, yaitu di sini dengan menggunakan tanda dolar, karyawan sama dengan, terus tulis ini, ikutin aja ya. Terus nama sama dengan John Doe. Ini nama dan jabatannya ada di sini ya. Jabatannya manajemen, manager, terus yang keduanya nama Dan Smith, jabatan supervisor. Dan untuk fungsi mendapatkan data karyawan, nah kita menggunakan function lihat karyawan, terus kita menggunakan if yaitu count karyawan, orange karyawan as, ini kita ikuti aja. Terus kita echo nya index plus 1. Nah, terus datanya itu tulisannya nama sini dan data jabatan. Terus misalnya kalau nggak ada karyawan terdaftar, nanti langsung ada tulisan tidak ada karyawan terdaftar, yaitu menggunakan echo. Nah, kita di sini untuk, nah kita di sini pakai pakai filenya Gaji PHP ya. Untuk yang kedua yaitu codingan untuk fungsi menambahkan karyawan. Fungsi, terus kita menggunakan function tambahkan karyawan. Terus tanda kurung, buka, dan karyawan tulis lagi. Dan terus tulisannya Eko, masukkan nama karyawan. Terus nama sama dengan trim page stdn. Nah, untuk ini kita menggunakan if, itu array jabatan manager supervisor staff. Nah, untuk jabatan kita di sini tulis manager supervisor staff. Nah, kan di sini tidak ada nih staffnya. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri, yaitu samain aja jabatannya biar nanti di sini ada tulisan staff. Jabatan untuk ekornya jabatan tidak valid, pilih dari manager atau staff. Tulis di sini. Nah, untuk memilihnya ini karyawan, nama, jabatan, berhasil ditambahkan. Nah, berarti ada nanti di sini kan untuk menambahkan. Nah, nanti di sini menambahkan namanya mau siapa, terus jabatannya apa gitu. Kan di sini ada staff ya, berarti nama misal kayak namanya Udin, apa jabatannya itu staff. Nah, terus di sini pas sudah mencet langsung berhasil ditambahkan. Nah, untuk fungsi untuk update karyawan, sini function update karyawan dan karyawan. Nah, lihat karyawan. Di sini ada tanda dolar karyawan juga. Ini tuh kayak apa sih namanya, ID-nya. ID-nya memakai ID karyawan. Terus pilih nomor karyawan dengan diupdate.
Nah, untuk di sini tadi mana ID karyawan tidak valid. Ini update ya, untuk update kayak status mungkin nih. Terus update karyawan kayak, oh ya, update karyawan kayak namanya mau diganti, nama diganti jadi nama panjang misal. Nah, terus ternyata orangnya tuh jabatannya naik. Nah, di sini bisa aja. Terus tulisnya Eko masukkan jabatan baru. Nah, nanti ada, nah untuk if ada jabatan manajer supervisor staff. Nah, ini nih untuk apa, awal codingan nih ini. If ini tuh untuk memulai apa, biar bisa muncul dari pas kita apa edit tuh langsung ada di sini jabatan tidak valid karyawan. Terus di sini ID nih, karyawan ID, terus nama. Nah, di sini ini array ya, array. Di sini array ya, arraynya itu karyawan. Terus di sini jabatan. Ini berarti keluarga ini udah ya, ini tuh semuanya udah berhasil ya. Menambahkan juga sama aja. Ini nih untuk codingannya ini, untuk biar bisa jadi codingannya tuh berhasil di sini. Yang penting jangan salah apa namanya tuh codingannya, nanti malah jadi error. Nah, untuk ini ya. Nah, terus ini dan untuk menghapus karyawan. Nah, kan tadi ada tuh untuk menghapusnya. Kan ada beberapa tadi kan, ada menambahkan, edit karyawan, terus menghapus ya, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang menghapusnya itu sama function hapus, tapi di sini hapus karyawan. Kan di sini tulisannya update karyawan, di sini tambahkan karyawan, di sini lihat karyawan. Di sini kita biar nggak bikin bingung, jadi sederhana function hapus karyawan dan karyawan. Terus di sini lihat karyawannya, karyawan. Eko pilih nomor karyawan yang dihapus. Nah, misalnya kayak ada yang keluar nih karyawan. Nah, itu nomor berapa karyawan? Nanti dihapus, misalnya nomor satu atau dua. Nah, terus di sini pakai ID. Nah, pakai ID. Terus di sini if-nya ID sama dengan apa namanya itu, kurang dari nol ya. Kurang dari nol, maaf kalau salah. Kurang dari nol. Terus di sini tanda strip ya. Strip mungkin ada ya di sini, tapi di sini tidak terlihat. Pakai strip ini SID karyawan, found karyawan tidak valid. Ini biasanya kalau apa mau milih nomor 5 tapi nggak ada ya, berarti udah nggak valid gitu. Untuk ini Eko, apakah ini jadi itu pas lagi mau hapus ada tulisan apakah Anda yakin, biar nanti tidak salah menghapusnya, yaitu dengan menggunakan Eko, apakah Anda yakin ingin menghapus karyawannya, terus menggunakan karyawan ID. Nah, terus di sini nama. Nah, ini. Untuk ini ada konfirmasinya. Konfirmasi itu berarti konfirmasi itu benar yang mau dihapus. Bisa di if else. Ya kan if dan else ya. If else. Hmm. Nah, di sini. Nah, di sini tuh terus ada tulisannya berhasil dihapus atau berhapus dia batalkan. Nah, di sini juga ada. Jadi pakainya if. If-nya itu ini, terus else-nya itu. Nah, kalian tinggal ngikutin aja ya. Takutnya nanti apa penjelasannya kecepatan.
atau gimana, kalian tinggal berhenti aja, nanti kalian ikutin aja nih, ada tanda apa kurawalnya di mana. Untuk selanjutnya kita fungsi menghitung gaji karyawan. Nah, di sini yang paling penting. Nah, untuk fungsinya hitung gaji karyawan, lihat karyawan, pilih nomor karyawan untuk menghitung gaji, SID, real. Di sini juga sama. Untuk ini untuk ngitungnya nih pakai ini. Nah, pakai if, tapi retro. Di sini apa? Di sini itu untuk memilih karyawannya dulu. Ya, sini ya. Di situ kayak apa gajinya, namanya siapa nanti. Nah, di sini terus ada jam lemburnya. Nah, di sini kita akan memasukkan jam lembur. Ya, tadi kan di sini kita ada namanya tuh, nah kan tadi ada nih, kan tampilkan. Nah, tambah karyawan itu muncul input untuk memasukkan nama karyawan lalu ketik user untuk input nama. Nah, tadi kan udah ya tuh, ada jika jabatan dipilih dari maka muncul peringatan error. Error kalau enggak tidak valid, ya. Kalau enggak ada tulisan tidak ada dalam daftar. Kalau enggak kayak tidak menambahkan apapun. Nah, untuk update-nya juga sama, nomor ID-nya, terus ada nomor memastikan, hapus karyawan, tadi hapus tampilan daftar muncul akan inputan untuk memilih nomor karyawan untuk dihapus. Nah, pasti ada kan nama karyawan ini, terus nomor berapa pasti ada. Nah, tinggal apa sebelum dihapus itu ada konfirmasinya dulu di sini. Ada konfirmasi kayak tadi di sini ada konfirmasi, ada konfirmasi nih. Apakah Anda yakin menghapus karyawan? Nah, situ harus ada konfirmasinya dulu. Nah, terus teman-teman telah diperbarui. Nah, nanti tuh habis dihapus tuh muncul yang barunya itu. Nah, terus untuk menghitung gaji karyawan. Nah, untuk itu kan tampilkan daftar karyawan. Pasti nanti kan ada karyawan siapa, terus mau meminta penggunaan memilih nomor untuk menghitung gaji. Nah, untuk validasi nomor karyawan yang ingin dimasukkan, terus minta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Nah, untuk ini validasi jumlah jam lemburnya, meminta pengguna memasukkan rating, validasi rating kinerja, terus hitung gajinya, yaitu menggunakan ini nih, ada nama, nanti ada di situ, bisa ada keluar aplikasi. Nah, untuk menghitung gaji karyawan, nih kita menggunakan ini, karyawan, terus if ID sama juga nih, karyawan tidak valid ini tuh untuk memilih karyawannya dulu. Kalau nggak ada nomornya berarti tidak valid gitu. Nah, untuk memasukkan jam lembur kan tadi kan ada nama, terus jam lemburnya, ratingnya. Ini jam lembur. Nah, untuk ini kita menggunakan jam lembur, biar nanti di sini juga if menarik jam lembur. Jam lembur juga sekarang dari. Nah, di sini jumlah jam lembur tidak valid. Misal kayak ada yang error, mungkin jam lemburnya tidak valid, jadi gini, asal ada tulisannya jumlah jam lembur tidak valid. Kok masukkan rating kinerja. Nah, di sini nih kan ada, tapi di sini rating kinerjanya rating 1 sampai 5. Berarti nanti kita menekan rating, kita if numerik. Nah, di sini rating 1, terus ini garis 2, garis lurus 2, terus ini juga rating 5. Berarti 1 sampai 5. Terus kalau kayak mau rating 6, ya berarti kan nggak ada, berarti tidak valid. Nah, di sini nih untuk menghitungnya. Nah, untuk menghitung gaji pokoknya. Nah, ini untuk hitungannya nih. Ini sama ya, kayak video yang sebelum-sebelumnya pasti ada. Ini juga sama, apa namanya, apa gaji pokoknya. Tinggal kalian lihat aja kalau mau. Di sini kita gaji pokok, ya, di sini kita tuliskan 0 dulu aja. Terus tunjangan jabatan 0. Nah, di sini
Kalau kan pasti ada tadi kan manajer berapa, supervisor berapa. Nah, terus kita di sini tuh switch karyawan, ID, terus jabatan. Nah, nanti di sini tesnya manajer. Gaji pokoknya berapa? Misalnya gaji pokoknya di sini tuh ada 10 juta. Nah, terus tunjangan jabatannya 3 juta. Terus kita tulis dulu. Nanti tuh kayak gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Terus supervisor, gaji pokoknya 7 juta, tunjangan jabatannya 2 juta. Nah, untuk supervisor, untuk staffnya, gaji pokoknya 5 juta, tunjangan jabatannya 1 juta. Untuk perhitungannya juga sama, yaitu jam lembur sama dengan gaji lembur sama dengan jam lembur. Jadi gaji lembur tuh tulisannya jam lembur dikali 25.000. Berarti setiap jam itu perbayarnya itu 25.000. Sini, bukan. Di sini salah. Di sini harusnya 25.000. Nah, ini terserah ya. Contohnya aja. Nah, untuk bonus kinerjanya, yaitu dengan rating. Nah, misalnya, untuk rating 5, kita tulis rating, di sini sama dengan 5, ini ada tanda seru. Untuk rating 5, itu kayak, 5 itu berapa? Yaitu 0,2 dikali gaji pokok. Kan gaji pokoknya ini kayak manajer 10 juta, yaitu dikali 0,2. Nah, untuk rating yang 4 juga, yaitu 0,15 dikali, ini kali gaji pokoknya. Rating 3, yaitu 0,1 dikali gaji pokok, dan untuk rating 2, 0,05 gaji pokok. Untuk rating 1 berarti di sini sama dengan tidak ada ya. Nah, di sini gaji pokok. Nah, terus di sini itu hitungannya itu gaji total sama dengannya untuk kayak total gajinya, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah gaji lembur. Nah, terus plusnya bonus kinerja. Jadi gaji pokoknya 7 juta, untuk tunjangan jabatannya tadi berapa, 20. Terus gaji lemburnya tadi kan berapa, kayak 25.000 dikali berapa jam. Nah, untuk di sini ekonya itu gaji karyawan, terus eko namanya tuh karyawan, di sini tuh tulisannya karyawan dan ID-nya, baru di sini namanya. Nah, terus untuk jabatannya ini jabatan karyawan ID, terus jabatan. Nah, untuk gaji pokoknya ini, nah untuk tunjangan jabatannya ini tunjangan jabatan RP, number formatnya berapa. Ini untuk ini kalian ikutin aja kayak ini. Untuk ini sama aja ya, total gaji ada RP kecuali yang lain. Nah, untuk selanjutnya yang di indeks. Nah, untuk yang di indeks yaitu include. Untuk di indeks tuh, hmm, nah kita menggunakan include gaji PHP. Itu dulu menampilkan menu pilihan. Kayak nanti kan ada awalnya tuh milih untuk lihat karyawannya, untuk nomor 1, 2. Nanti itu kita harus memilih 1 sampai 6, mau milih yang mana. Nah, untuk ini kita lihat sekali lihat karyawannya 1, kita ngikutin ini 1, terus 2. Terus misalnya nomor 6, yaitu keluar dari aplikasi, langsung terima kasih, terus pilih tidak valid. Ayo, dengan milih keluar. Nah, akan berulang dengan milih keluar. Nah, kalau sebelum keluar, nanti tuh akan mengulang terus gitu. Mengulang. Malah jadinya, jadi pas lagi mau diganti lagi nih codingan, nanti kalian harus dikeluarin dulu biar nanti jadi valid.
Di sini kita menampilkan Eko, gaji karyawan, karyawannya tambahkan. Nanti itu di sini, ah, nah untuk segini ya, untuk case-nya 4, case-nya itu nomor 4, bagian hapus karyawan, karyawan, break, situng gajinya. Nah, untuk ini semoga tidak ada yang itu ya. Kita untuk ini save dulu. Jadi soalnya tidak ada save otomatis ya, belum aku download. Nah, untuk ini kita daftar. Ini kalian bisa aja loh. Tapi nanti pas itu nanti ada tambahan sendiri. Nah, nah, segini saja penjelasannya. Nah, untuk hasilnya nanti ada di video lanjutannya. Nanti ada saya lihatkan hasilnya, nanti saya juga kemungkinan di videonya bakal saya potong-potong ya untuk hasilnya. Di sini soalnya tidak bisa melihat hasilnya, soalnya nanti. Nah, ini di sini persen ini tulisannya PHP terus indeks indeks ke HP. Tunggu. Nah, di sini harusnya berhasil nih, ada tulisan yang kayak di indeksnya nih. Nah, ini harusnya ada nih. Tapi karena saya udah saya otak-atik ternyata tetap nggak bisa, jadi ya sudahlah. Jadi apa, nanti saja di video yang berbeda. Tapi videonya tetap sama di video ini, tapi saya rekamannya nggak melihatnya. Jadi saya akan merekamnya saja dan saya jelasin di cek. Nah, cara untuk melihatnya yaitu kontrol terus di bawahnya ESC. Nah, tunggu. Nah, di sini kita tulis PHP spasi indeks dot PHP. Nah, itu sama tuh kayak di situ. Nah, contoh kalau kita nomor satu nih, kita nomor satu. Nah, di sini ada tulisannya Jondo Manager. Nah, ini dia. Terus untuk tambahkan karyawan, kalian tambahkan karyawan sendiri, dan untuk update-nya juga sama. Untuk hapus tinggal kalian hapus nomor berapa. Nah, untuk hitung jadinya kayak gitu, 5 dan 5. Pak enter. Nah, mau milih siapa nih di sini? Contohnya nomor satu. Nah, untuk masukkan jam lembur, contohnya itu jam 5. Kayak kinerjanya juga jam 5. Nah, sini hasilnya nih kelihatan. Gaji karyawan namanya si Jondo, jabatan manajer, gaji pokoknya segini, tunjangannya ini dia hasilnya. Nah, untuk keluarnya tinggal kalian nomor 6. Bentar. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Oke, guys. Ya, segini saja video dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya masih kurang ya. Soalnya saya juga masih baru-baru, jadi masih belum terbiasa dengan menjelaskan gini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.